CAPA, Corrective Action and Preventive Action. Pada video ini akan dibahas tentang pengertian, pentingnya, siapa yang menyusun, kapan, dan bagaimana menyusun CAPA. CAPA atau TPP, tindakan perbaikan dan pencegahan itu sendiri merupakan suatu upaya untuk 1. Mengatasi ketidaksesuaian terhadap standar, pedoman, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang telah terjadi, dan mencegah agar ketidaksesuaian tersebut tidak berulang lagi atau disebut corrective action. 2. Menghindari terjadinya ketidaksesuaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan cara proaktif melakukan tindakan peningkatan atau improvement, disebut dengan preventive action. Lalu, mengapa CAPA harus disusun? Karena penyusunan CAPA akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, di antaranya 1. Mencegah kerugian yang mungkin terjadi, seperti kerusakan produk. 2. Meningkatkan kepatuhan terhadap standar, pedoman, dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, dalam menyusun CAPA, sangat diperlukan kerjasama tim atau teamwork antara manajemen atau pemilik usaha sebagai fasilitator atau penyedia, lalu penanggung jawab sebagai tim leader, dan personil terkait lainnya. Perlu diingat bahwa kunci keberhasilan CAPA ditentukan oleh komitmen dan keterlibatan dalam teamwork tersebut. Kemudian, kapan CAPA harus disusun? Sesegera mungkin apabila 1. Terdapat penyimpangan dalam operasional, misalnya terjadi kenaikan suhu ruang penyimpanan, beberapa obat diletakkan di lantai tanpa dialasi palet, atau tidak konsisten dalam penulisan nomor batch dan kadaluarsa pada kartu stok atau sistem. CAPA juga dibuat bila ada temuan saat audit internal, yaitu audit oleh pihak sarana sendiri atau lebih dikenal dengan inspeksi diri. CAPA juga dibuat bila ada temuan audit eksternal, misalnya pemeriksaan dari instansi pemerintah seperti Badan POM, serta ketika ada keluhan atau komplain dari pelanggan. Syarat CAPA meliputi 1. Bisa mengatasi ketidaksesuaian atau temuan sampai dengan akar masalah. 2. Sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku. 3. Dapat diterapkan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki pelaku usaha tersebut, tentunya sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Berikut adalah format CAPA. Corrective and Preventive Action. Sehubungan dengan hasil pemeriksaan titik-titik, diisi tanggal pemeriksaan. Terhadap titik-titik, diisi nama sarana. Terdapat 8 kolom dalam format CAPA, antara lain kolom 1, nomor, diisi dengan nomor. Kolom 2, temuan dan observasi, diisi dengan temuan hasil pemeriksaan oleh Badan POM. Kolom 3, gap analysis, diisi dengan akar penyebab masalah terjadinya ketidaksesuaian dengan persyaratan. Kolom 4, dampak,
diisi dengan akibat yang ditimbulkan apabila tidak sesuai dengan persyaratan. Kolom 5, TPP atau KAPA, diisi dengan rencana tindakan perbaikan dan pencegahan. Kolom 6, batas waktu penyelesaian, diisi dengan batas waktu penyelesaian. Semakin cepat masalah diselesaikan, maka semakin kecil kerugian yang ditimbulkan. Kolom 7, PIC, diisi dengan personil yang bertanggung jawab sesuai dengan uraian tugas, misalnya apoteker atau karyawan lain yang ditunjuk. Kolom 8, bukti perbaikan, diisi dengan bukti telah dilaksanakannya perbaikan. Bukti perbaikan harus dilampirkan, dapat berupa dokumen atau foto. Jika perbaikan yang dilakukan dengan pembuatan SOP, maka dokumen SOP harus dilampirkan. Selain itu, bukti sebelum dan sesudah perbaikan juga dilampirkan. Selanjutnya, penyusunan KAPA terdiri dari 7 langkah berurutan. 1. Identifikasi masalah. 2. Evaluasi. 3. Investigasi. 4. Analisa. 5. Rencana tindakan. 6. Implementasi. 7. Tindak lanjut. 1. Identifikasi masalah, yaitu menetapkan masalah secara jelas dan spesifik. Masalah merupakan penyimpangan terhadap target atau standar. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mempelajari data yang tersedia. Bentuk-bentuk masalah antara lain reject atau penolakan, kesulitan atau hambatan atau kekurangan, kecelakaan, pemborosan atau biaya yang tinggi. Langkah 2, evaluasi, dilakukan untuk menentukan prioritas masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Meskipun semua masalah harus diselesaikan pada akhirnya. Evaluasi mencakup besarnya dampak seperti biaya, keamanan, kepuasan pelanggan. Kemudian, tingkat keseriusan masalah adalah seberapa mendesak masalah harus segera diselesaikan. Selanjutnya, perkembangan massa atau frekuensi terjadinya masalah. Langkah 3, investigasi. Diawali dengan menyusun rencana investigasi dan melakukan investigasi termasuk dari sisi eksternal untuk menentukan sebab-sebab terjadinya masalah. Langkah 4, analisa. Analisa penyebab masalah dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu diagram tulang ikan atau fishbone atau Ishikawa, metode pohon logika, dan metode Pareto. Kemudian, analisa akar penyebab masalah dilakukan menggunakan metode bertanya mengapa sebanyak 5 kali atau lebih dikenal dengan istilah 5 whys. Tidak dipatok sebanyak 5 kali, boleh lebih maupun kurang. Penggunaan why adalah sampai batas wewenang pelaku usaha. Jika jawaban dari why sudah di luar wewenang pelaku usaha, maka berhenti. Dan why terakhir yang masih dalam batas kewenangan pelaku usaha itulah yang merupakan akar penyebab masalah. Jawaban dari why harus sesuai fakta, bukan opini.
di mana Y selanjutnya merupakan akar atau penyebab dari Y sebelumnya. Hasil dari metode 5 Whys inilah yang dituliskan di kolom gap analysis dalam format kappa. Langkah 5. Rencana tindakan dilakukan dengan menentukan metode atau cara terbaik dan untuk mencegah terjadinya pengulangan di kemudian hari. Rencana tindakan memuat semua tugas atau pekerjaan secara jelas, penanggung jawab atau pelaksana atau PIC, dan batas waktu pelaksanaan perbaikan. Langkah 6. Implementasi. Lakukan dokumentasi implementasi dari rencana tindakan dan mengomunikasikan terhadap pihak terkait, baik internal maupun eksternal. Langkah 7. Tindak lanjut. Berfungsi untuk memverifikasi dan menilai efektivitas dari kegiatan yang telah dijalankan, termasuk memastikan bahwa semua karyawan memahami perubahan yang telah dijalankan. Adapun hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan kappa antara lain: 1. Tentukan akar penyebab masalah. Akar penyebab masalah bukan berupa pengulangan dari temuan. 2. Mencantumkan batas waktu pelaksanaan perbaikan dan PIC atau penanggung jawab untuk masing-masing tahap perbaikan. 3. Menyertakan bukti perbaikan, termasuk kondisi sebelum dan sesudah perbaikan. Contoh kappa 1. Temuan: penyimpanan produk rantai dingin atau cold chain product CCP yang memiliki syarat penyimpanan 2-8 derajat Celcius tidak dilakukan monitoring suhu. Untuk menentukan akar penyebab masalah dapat digunakan metode 5 Whys, di mana Y selanjutnya adalah penyebab atau akar dari Y sebelumnya. Sebagai contoh, Y1, penyimpanan CCP tidak dilakukan monitoring suhu. Mengapa penyimpanan CCP tidak dilakukan monitoring suhu? Karena Y2 tidak tahu kalau menyimpan CCP harus dilakukan monitoring suhu. Mengapa tidak tahu kalau menyimpan CCP harus dilakukan monitoring suhu? Karena Y3 tidak tercantum pada SOP penyimpanan. Mengapa tidak tercantum pada SOP penyimpanan? Karena Y4 tidak membaca peraturan terkait penyimpanan CCP. Mengapa tidak membaca peraturan terkait penyimpanan CCP? Karena Y5 tidak ada waktu membaca peraturan. Dari analisa di atas, dapat kita ketahui bahwa Y4 dan 5 sudah di luar wewenang, sehingga akar penyebab masalah adalah Y3, yaitu tidak tercantum pada SOP penyimpanan. Setelah didapatkan akar penyebab masalah, kita dapat menyusun rencana tindakan. Dari kasus tersebut, rencana tindakan yang dapat disusun adalah: 1. Melakukan inventarisasi persyaratan-persyaratan penyimpanan CCP. 2. Meninjau ulang dan menyusun SOP sesuai peraturan yang berlaku. 3. Menunjuk petugas untuk melakukan monitoring suhu CCP
secara rutin. 4. Mensosialisasikan perubahan SOP kepada semua karyawan. Bukti sosialisasi dapat berupa daftar hadir, foto, atau notulensi yang berisi waktu pelaksanaan, jumlah peserta, pelaksana sosialisasi, dan materi sosialisasi. Contoh KAPA 2. Temuan: saat penerimaan obat, tidak dilakukan pengecekan terhadap nomor izin edar dan nomor batch. Penentuan akar penyebab masalah menggunakan metode 5 whys. Why 1. Penerimaan obat tidak dilakukan pengecekan terhadap nomor izin edar dan nomor batch. Dikarenakan why 2 tidak tahu kalau menerima obat harus dicek nomor izin edar dan nomor batch. Dikarenakan why 3 karena tidak pernah membaca SOP penerimaan. Dikarenakan why 4 tidak ada waktu untuk membaca mandiri. Dari analisa di atas, diketahui bahwa why 4 sudah di luar wewenang pelaku usaha, sehingga akar penyebab masalah adalah why 3, yaitu tidak pernah membaca SOP penerimaan. Diakibatkan tidak pernah diadakan sosialisasi SOP penerimaan. Dari akar masalah tersebut, dapat kita susun rencana tindakan, meliputi 1. Mensosialisasikan SOP penerimaan kepada semua karyawan. 2. Memastikan bahwa semua karyawan memahami SOP. Perlu diingat, bukti sosialisasi juga perlu dilampirkan dalam format KAPA yang dikumpulkan. Demikian penjelasan dari kami tentang KAPA, Corrective Action and Preventive Action. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.